Iya, sudah tidak asing lagi Ibu Gladys Anggi yang saat ini latar belakangnya adalah financial advisor dan trainer di perusahaan asuransi. Sudah cukup berpengalaman di dunia asuransi dan saat ini sudah bergabung di 3i Networks ini sejak 2017 dengan posisi rekrutmen dan business development Sentral Asia Raya. Langsung dari kantor CAR Jakarta Barat akan berbagi dan juga sharing, memberikan edukasi kepada kita tentang produk baru launching ya, supaya kita semakin paham lagi. Baik, selamat siang Bu Gladys. Selamat siang, semangat pagi Bu Esther. Semangat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat dan semangat selalu untuk Bapak Ibu dimanapun berada ya. Baik, Bu Esther, terima kasih sudah membuka dengan ceria. Terima kasih Bu Esther dan Bapak Ibu semua ya. Seperti biasa kita santai ya menerima sharing karena sama seperti yang tagline saya kemarin. Bapak Ibu belajar, saya juga belajar gitu ya. Semakin kita diulang-ulang, semakin kita mengerti, kita paham gitu ya terkait produk kita yang baru gitu. Semakin kita istiqmal gitu ya. Disempurnakanlah intinya pengetahuan kita. Nah, ngomong-ngomong tentang disempurnakan ya, sama seperti namanya ya, istiqmal ini, tentunya kita semua itu punya impian atau goal, punya mimpi gitu ya. Banyak hal yang aktivitas dan rutinitas kita lakukan gitu ya, strategi yang kita susun, kita jalankan sehingga nantinya kita mencapai yang namanya goal kita masing-masing. Visi misi visi kita ke depan gitu ya. Nah, jadi seperti itu alur kehidupan manusia, bertambahnya umur gitu ya. Pasti ada yang ingin dicapai. Atau kita juga punya kebutuhan keluarga yang tentunya harus kita cukupi. Gitu ya. Nah, produk ini hadir untuk menyempurnakan hal tersebut Bapak Ibu. Ya, menyempurnakan hal tersebut di saat-saat juga kita diminta untuk memprepare keuangan kita gitu ya. Saya tuh selalu ingin kasih tagar, jangan kita terlalu banyak compare dengan orang, tapi kita harus prepare, ya, harus mempersiapkan. Ya, jadi Istiqmal ini hadir untuk menyempurnakan tentunya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya produk dari Sentral Asia Raya dan juga mungkin ya sudah bukan cuma satu polis aja yang dipunya ya, tapi yang namanya kebutuhan manusia itu selalu bertambah. Jadi kita juga harus tentunya memproteksi diri kita dan juga keluarga kita terkasih tak henti-hentinya. Jadi memang ya begitu, ketika kebutuhan bertambah, proteksi juga harus ditingkatkan. Saya akan kayaknya ke depan juga akan membawakan produk baru ini terus ya Bapak Ibu ya. Asuransi Istiqmal, sempurnakan masa depan menuju hidup penuh berkah ya. Makanya kemarin diminta untuk ada tagar ya, semua berkah gitu ya. Ya amin ya Bapak Ibu ya, mau tutup Q4 nih ya, mau final sprint bisa dibilang sampai Desember, baik itu juga dari sisi keuangan maupun juga dari sisi struktur Bapak Ibu gitu ya, bisnis, agar benar-benar tercapai gitu ya, apalagi kita ada banyak promo nih ya, termasuk promo-promo umroh gitu ya. Jadi ya sekali dayung 2-3 pulau kita bisa lampaui. Amin ya. Oke, Bapak Ibu. Seperti biasa untuk mengantar Bapak Ibu semua ya, kita akan mendengarkan cerita dulu ya yang melatar belakangi ini ya. Sebenarnya dalam Islam konsep asuransi itu sudah dikenal sejak zaman Nabi ya. Dan ini sering dikenal sebagai akilah, al-akilah Bapak Ibu ya. Karena dulu pada zaman dahulu di Arab, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban ini ya, keluarga yang ditinggalkan oleh yang terbunuh ini akan diberikan sejumlah uang darah atau dikenal dengan sebutan diat. Itu akan diberikan kompensasi nih kepada saudara terdekat dari si pembunuh. Nah, jadi dari zaman dulu ada semacam habit ya, seperti itu. Jadi ketika ada satu yang terbunuh, yang membunuh ini ya, zaman dulu kan suku ya Bapak Ibu ya,
teritorial dan segala macam. Jadi yang terbunuh ini akan diberikan kompensasi dari keluarga dari terdekat dari si pembunuh gitu ya. Nah, ini dikenal sebagai diyat gitu. Dan ini pun terus dilakukan ya. Sistem al-aqilah ini diterima oleh Nabi Muhammad menjadi bagian dari hukum Islam. Kemudian dibuat menjadi wajib gitu ya. Bapak Ibu bisa Google untuk kisah ini ya. Dan itu tercermin dari hadis Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Husail, dan ini karena ada pertengkaran sehingga menyebabkan ibu dan jabang bayi ini meninggal gitu ya. Jadi ini pun sudah di adopsi lah ya, diyat ini atau al-aqilah ini untuk sebagai sistem ya yang dijalankan juga oleh Nabi gitu ya. Nah, inilah sebenarnya bisa dibilang salah satu cikal bakal nih Bapak Ibu, asuransi syariah. Jadi al-aqilah ini ya, membayar kompensasi ini adalah salah satu cikal bakal asuransi syariah. Nah, pada dasarnya secara kehidupan kita mempunyai kehidupan horizontal, vertikal dan horizontal. Maksudnya ini apa? Nah, kehidupan kita secara vertikal atau kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah ya, ini akan dikenal dengan ibadah kita ya, ibadah kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi ya pasti ibadah kita ya dengan Sang Pencipta gitu ya. Kemudian ada juga yang penggambaran bahwa kita juga punya kehidupan dengan sesama ya. Jadi kehidupan dengan sesama juga ada, dan ini dikenal dengan konsep muamalah. Jadi ya kita pasti ingin memberikan perilaku ya yang terbaik kepada sesama kita. Nah, ini dikenal dengan muamalah ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya konsep syariah ini adalah konsep tolong-menolong ya, atau ta'awuni, dan juga takafuli atau melindungi dan saling menanggung beban gitu ya. Nanti ini akan ada turunannya Bapak Ibu ya dalam konsep asuransi syariah. Jadi ya kita secara ibadah kita dan cara kita juga dengan sesama ya, kita saling tolong-menolong, saling membantu, dan juga saling menanggung beban. Jadi ini secara konsep asuransinya yang diadopsi oleh asuransi syariah. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tapi dalam perjalanannya pasti orang bertanya kan, apakah asuransi ini bisa dikatakan haram gitu ya? Islam tidak pernah melarang kita memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul atau dikelola sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada unsur ketidakpastian atau goror, tambahan atau riba, dan juga maisir atau judi. Ya, hal ini disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi udah ada fatwa MUI-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi dari nomor 21 DSM MUI tahun 2001 tentang pedoman asuransi syariah. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa googling terkait fatwa dari MUI ini, karena yang namanya kita perusahaan, kita akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Dan Dewan Pengawas Syariah ini juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, atau bisa dikatakan adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di website dari car.co.id bahwa untuk di Dewan Pengawas Syariah kita ada 3 orang ya Bapak Ibu ya. Ada ketua DPS-nya, ini Bapak Mustafa, kemudian anggota DPS ya Ibu Siti, kemudian anggota DPS-nya lagi ada Bapak Syakir Sulah. Jadi kita transparan ya, seperti juga konsep dari asuransi syariah sendiri ya, kita keterbukaan Bapak Ibu. Dan juga hebatnya konsep syariah ini adalah sebenarnya syariah ini universal Bapak Ibu. Jadi siapapun bisa memasarkan, siapapun bisa memiliki produknya. Gitu ya. Jadi tidak terbatas untuk muslim. Tapi karena dipasarkannya ini dengan syariat Islam, ya tadi sebenarnya tolong menolong dan saling membantu, ta'awuni dan takafuli gitu Bapak Ibu. Jadi sama saja dengan ajaran yang lain juga ya, memberikan kebaikan gitu.
Nah, ini pengawas syariah dari PT Haji Sentral Asia Raya. Kemudian, nah sekilas saja dengan asuransi syariah ini saya ambil dari OJK nih Bapak Ibu ya. Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa bermaksud, ya, ini Bapak Ibu ya, tanpa bermaksud mendahului takdir. Oke. Asuransi dapat diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Ya, karena yang namanya resiko itu pasti Bapak Ibu. Dan tanpa bermaksud mendahului takdir, enaknya nanti untuk di Istiqmal kita punya manfaat hidup dan manfaat kalau memang tutup usia, gitu ya. Karena ya resiko itu selalu menempel kepada kita orang yang hidup. Nah, jadi sebenarnya seperti inilah asuransi syariah ya, konsepnya saling tolong-menolong, saling membantu, dan juga saling menanggung beban. Nah, asuransi syariah ternyata tidak hanya membantu kita menyiapkan diri dalam menghadapi resiko, tetapi ada spesialnya lagi nih Bapak Ibu ya. Ini juga dapat membantu sesama. Karena secara sistem pengaturan dan pengelolaannya tadi dengan syariat Islam, tidak ada gharar, riba, maisir gitu ya. Dan juga ini bisa dikatakan ya, kita memberikan sedekah lah, bisa dikatakan ya, tapi nanti kita lihat seperti apa, ada donasinya. Jadi saling menanggung beban itu adalah kita dengan peserta-peserta yang lain, kita saling membantu ketika mereka terjadi resiko, gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, bentuk perlindungan, ya kan Bapak Ibu. Nah, ini untuk asuransi syariahnya dalam kehidupan, tentu memerlukan adanya dana perlindungan atas hal-hal buruk yang akan terjadi. Nah, ini sudah ditegaskan juga di fatwa yang tadi ya, MUI nomor 21 tahun 2001. Dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Ya, jadi sejak sekarang nih Bapak Ibu, kita sebenarnya harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan hal-hal buruk yang akan terjadi, gitu ya, atau resiko. Kemudian, yang kedua adanya unsur tolong-menolong, gitu ya. Semua ajaran agama pasti mengajarkan sikap tolong-menolong terhadap sesama, ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dalam kehidupan sosial, tolong-menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara finansial maupun kebaikan, gitu ya. Nah, kemudian unsur kebaikan sendiri ya. Jadi dalam pengelolaan sistem asuransi syariah ini, Istiqmal ini ya, tabaru ini ya, nanti ada yang namanya dana tabaru, ini bisa diartikan sebagai kebaikan. Yang tadi tuh ya saya bilang ya, ada donasinya, ada seperti sedekah gitu ya, seperti kebaikan, mengandung unsur kebaikan. Dan ini ada akadnya juga Bapak Ibu ya. Jadi aturannya jumlah dana premi yang terkumpul kita bisa sedekahkan atau hibahkan nanti kepada peserta-peserta yang lain, ya, sebagai niat kita agar dapat saling menanggung beban gitu ya ketika salah satu dari peserta itu tutup usia. Oke. Dan ini sudah disepakati dari awal perjanjian. Kemudian berbagi resiko dan keuntungan. Untuk asuransi syariah dikelola secara prinsip syariah tentunya, dan resiko dan keuntungan dibagi rata kepada orang-orang yang terlibat dalam investasi. Dan hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat agama, karena menurut MUI, asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil. Ya, jadi memang secara kita berinvestasi juga diatur gitu ya, tadi ya nggak boleh ada maisir, riba, gharar gitu ya. Keuntungannya pun dibagi secara rata, jadi berbaginya bukan hanya dalam senang ya, dalam resiko dan juga keuntungan gitu. Dan ini sudah diatur dalam pengelolaannya. Kemudian bagian dari bermuamalah, ya, tadi itu muamalah kepada sesama, gitu kan. Nah, contoh hubungan yang diatur dalam Islam adalah jual beli dan perdagangan. Nah, hal tersebut menjadi landasan dari asuransi syariah, dan juga menurut MUI asuransi juga termasuk bagian dari bermuamalah karena melibatkan manusia ya satu dengan yang lain dalam hubungan finansial. Nah, ini ada perbedaan mungkin dari asuransi syariah dan juga non syariah. Sama-sama sebenarnya
mempunyai dasar untuk kebaikan Bapak Ibu. Cuman pengelolaannya aja yang kita bedakan, gitu ya. Nah, kalau asuransi syariah, gitu ya, ini adalah kita pengelolaan adalah risk sharing, ya, dengan dasar tolong menolong, tawuni takafuli, gitu ya. Jadi ada resiko dari masing-masing peserta, kita transfer gitu ya, dan kita saling menanggung satu sama lain. Kalau yang non syariah, ya non syariah, kita risk transfer. Saya misalnya punya resiko, ya resiko saya mau dijamin oleh perusahaan, saya transfer kepada perusahaan, ya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, produk Istiqmal sendiri adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh unit syariah dari PT AJ Sentral Asia Raya. Ya, produk asuransi ini dikelola dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat jika peserta meninggal dunia ataupun tetap hidup pada akhir masa asuransi. Jadi ada manfaat hidup dan manfaat untuk usia, Bapak Ibu ya. Kita akan lihat perbedaannya. Untuk non syariah, misalnya ada seorang nasabah. Ya, ada seorang nasabah. Tentunya setiap orang punya resiko untuk usia ya Bapak Ibu, nggak ada yang immortal nih Bapak Ibu ya. Jadi nasabah ini, kalau saya nanti terjadi sesuatu resiko gitu ya, saya juga punya keluarga muda gitu ya, saya tulang punggung keluarga ya, saya mau alihkan deh resiko saya. Tidak menghilangkan Bapak Ibu ya, saya mengalihkan agar nanti terminimalisir jika ada dampaknya ya. Saya alihkan oh ini kepada PT AJ Sentral aja nih ya, perusahaan yang sudah 47 tahun gitu ya, tentunya juga kredibel, sudah di searching, wah bagus gitu ya. Oh ya sudah, saya ketemu nih ada agen 3i Networks gitu kan, saya ingin transfer resiko, jadi saya isi nih ya SPAJ dan juga premi. Dan kalau memang sudah disubmit, sudah di-approve gitu ya, sudah diterima, maka akan jadi yang namanya polis. Betul ya? Nah, premi yang kita bayarkan ini, kalau untuk yang non-syariah, ya, terlebih untuk Karim Promix, akan dibagi nih Bapak Ibu. Ada premi pokok, ada premi investasi. Ya, seperti pada screen Bapak Ibu ya. Premi pokok, ada akuisisi 5 tahun, ya, secara pembayaran preminya juga 5 tahun. Kemudian premi investasi akan dikonversi menjadi unit, kemudian akan dipotong asuransi dan juga administrasi. Oke, nah apabila dalam perjalanan ya nasabah ini tutup usia, maka resiko yang sudah ditransfer kepada penanggung akan dikeluarkan melalui yang namanya uang pertanggungan kepada siapa? Ahli waris, gitu ya. Jadi ini secara non syariah sesimpel ini. Nah, kalau untuk syariahnya, jadi ini makanya disebut dengan risk transfer resiko untuk non syariah. Kalau pengelolaan yang syariahnya seperti apa? Seorang nasabah ini disebut kalau di syariah itu peserta, Bapak Ibu. Ya, jadi pemegang polisnya disebut peserta. Ya, membayar premi itu disebut dengan kontribusi. Ya, kontribusi. Nah, premi yang tadi ya kita sudah bayarkan akan dibagi, saya bisa gambarkan 3. Yang pertama adalah ujro atau biaya ya akuisisi selama 3 tahun gitu kan. Nah, ini akan dikelola untuk tujuan komersil, bisa bayar bonus agen dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pengelola atau perusahaan. Ini ada akadnya yaitu akad tijaroh. Oke. Jadi pertama disisihkan dulu untuk ujro ya. Kemudian disisihkan untuk dana donasi tadi, saling menanggung antara peserta. Ya, ini dikatakan namanya dana tabaru, ya, dana kebaikan. Ya, tadi sudah kita baca. Kemudian barulah iuran investasi. Jadi sudah disisihkan dulu untuk dana tabarunya, baru sisanya kita investasikan. Ini dengan akad tabaru dikelola dengan sesuai prinsip syariah, tidak boleh juga di investasi yang tidak syariah gitu ya. Nah, jadi rokok mungkin sahamnya saham rokok tidak ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi memang kita sudah atur dan Bapak Ibu nggak usah khawatir karena tadi kita juga diawasi oleh DPS
dan juga DSN MUI. Ya, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nah, jika terjadi resiko tutup usia, dana inilah yang bekerja Bapak Ibu. Oke? Dana ini, tabaru, dana kebaikan, dana saling tanggung ini, ya tolong menolong, ini yang bekerja. Ya, jadi misalnya, nih ya, nasabah A, dia sudah sharing risk. Oke, ada disisihkan untuk dana kebaikan. Nasabah B, risk sharing juga ya. Oke, kita saling berbagi ya. Kita sisihkan untuk di pool of tabaru dana kebaikan. Nasabah C, risk sharing juga nih, masuk istiqmal gitu ya. Juga disisihkan untuk dana kebaikan atau pool of tabaru gitu ya. Jika terjadi resiko kepada nasabah B gitu ya, tutup usia, maka santunan asuransi ini harus dikucurkan kepada ahli waris gitu ya. Nah, jadi tabaru ini akan turun nih Bapak Ibu, dana saling tolong menolong ini. Ya, kepada siapa? Ahli waris atau yang ditunjuk. Jadi seperti itu, ya. Sekarang saya ambil contoh. Tadi ya, bayar premi atau kontribusi dari peserta akan dibagi 3 dulu. Yang pertama ujro, ini dia ujro, jadi 4.200.000 misalnya dalam 1 tahun 4.200.000. Dibagi dulu nih ya. Ingat, biaya ujronya berapa? 60%, atau bisa kita katakan sebagai akuisisi lah. Ya, jadi 4.200.000 sudah dipotong dulu untuk ujro 2.520.000. Ini kita contohnya tahunan ya. Tapi nanti untuk laporannya pasti bulanan. Nah, kemudian kita sisihkan untuk iuran apa? Tabaru. Kalau ujro ini dikelola oleh akad yang tadi ya, tijaro ya. Untuk tujuan komersil, bayar juga bonus Bapak Ibu gitu ya. Kemudian tabaru ini, ya Bapak Ibu, tabaru ini, jadi kita ada pengelolaannya juga nih Bapak Ibu ya. Tadi untuk dana saling tanggung nih Bapak Ibu, antara satu peserta dengan peserta yang lain apabila terjadi resiko. Nah ini kemarin pernah jadi pertanyaan dari Ibu Olin. Ini ditentukan dari mana? Nah ini dari premi Bapak Bu Olin. Ya, tadi aku baca ada si Bu Olin. Jadi ini sudah dari aktuari kita sudah hitung. Jadi sebenarnya ini untuk yang 350.000 atau 4 juta setahun ini sudah ditentukan ya. Jadi dana tabarunya sekian gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya bulanannya, jadi per bulannya juga cuma 5.000 sekian, nanti ada laporannya tuh nanti di belakang. Kemudian kalau berbeda premi 1 juta atau 2 juta, tabarunya juga berbeda, Bu. Ya, jadi dana tabaru ini ya sudah dipotong lah sudah diatur dari aktuari. Kemudian ada 10% nih untuk pengelolaan resiko. Jadi ya totalnya ada 70.000 sekian gitu ya. Baru sisanya diinvestasikan sebagai iuran investasi peserta. Jadi seperti itu gambarannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi nanti kalau ada yang tutup usia, dana dari sini nih, tabaru ini nih yang dikucurkan. Oke. Nah, ketentuan umum dari produk Istiqmal ini, ya, mata uangnya rupiah, kontribusi atau premi ya, kontribusi peserta minimal 350.000, fleksibel ya Bapak Ibu bisa 500. Nah, jadi tabarunya juga pasti berbeda-beda nih Bapak Ibu. Ya. Berbeda-beda, tapi tidak tergantung usia, tapi dari premi dan uang pertanggungan yang dipilih. Oke, ada 700.000, ada 1 juta, ada 2 juta. Ya, jadi untuk UP 63 juta wajib mengisi SPAJ lengkap, gitu ya. Nah, santunan asuransi, besaran santunan mengikuti premi 60 kali kontribusi bulanan, gitu ya. Kemudian masa pembayaran premi singkat ya Bapak Ibu, 5 tahun. Kemudian frekuensi pembayaran kontribusi bulanan tahunan, masa asuransi itu 7 tahun. Kemudian usia masuk peserta ini sama aja Bapak Ibu ya, 1 tahun sampai dengan 59. Pemegang polis 18 sampai 75 tahun. Dan info nih Bapak Ibu ya, ujroh kita ada 3 tahun pemotongan ya, atau akuisisinya ada 60% tahun pertama, 22,5% tahun kedua, dan juga tahun ketiga 9%. Dan tadi ujroh pengolahan resiko dari iuran tabaru itu adalah 10%, gitu ya. Ini dari totalnya. Oke. Grace period atau masa tenggang itu 90 hari, ya, ditahan dulu bagi yang mau nanya-nanya grace period nanti di akhir. Oke. Manfaat yang didapatkan ada manfaat hidup, putus kontrak, dan juga manfaat apabila tutup usia.
jika peserta hidup sampai masa kepesertaan, maka akan didapatkan 100% dana investasi. Gitu ya. Jadi misalnya hidup nih Bapak Ibu ya, sampai habis kontrak, maka akan mendapatkan 100% dana investasi. Jika di tengah jalan ada keperluan sehingga harus putus kontrak, maka akan didapatkan 100% dana investasi. Jadi hidup maupun putus kontrak 100% dana investasi. Diserap dulu. Oke. Nah, sekarang ketika tutup usia, ada 3 ketentuan. Ya. Fokus sama yang hitam ini ya Bapak Ibu ya, yang saya beda-bedain warna. Ketika meninggal, jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun masa asuransi. Oke, dalam 2 tahun pertama masa asuransi. Maka yang akan didapatkan adalah 100% kontribusi atau premi asuransi yang dibayar. Jadi premi kembali ya jika meninggal di dalam 2 tahun masa asuransi ya. Plus dana investasi 100%. Oke. Yang kedua, jika peserta meninggal karena kecelakaan dalam 2 tahun masa kepesertaan, ya kalau karena kecelakaan langsung ya Bapak Ibu dapat 100% santunan asuransi plus 100% dana investasi. Jika peserta meninggal setelah 2 tahun masa kepesertaan, ya maka akan didapatkan sama 100% santunan asuransi sama 100% dana investasi. Yang dapat 100% premi atau kontribusi hanya bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun masa asuransi. Kalau sudah lebih dari 2 tahun ataupun terjadi kecelakaan, mau di 2 tahun pertama atau selanjutnya, itu tetap cair 100% santunan asuransi plus 100% dana investasi. Kalau hidup sama putus kontrak, yang diterima 100% dana investasi. Oke. Jadi pembedaannya cuma ini aja nih Bapak Ibu. Jadi preminya tuh kembali Bapak Ibu ya. Plus dana investasi. Oke. Nilai plusnya nih Bapak Ibu, nilai plusnya dari asuransi Istiqmal itu yang pertama, iuran tabarut tidak tergantung usia. Tadi itu ya, yang 63.000 dalam 1 tahun, 5.000 sekian dalam per bulan. Oke, itu untuk yang premi 350.000, UP 21 juta. Ya, iuran tabarut tidak tergantung usia, melainkan premi atau UP yang dipilih. Ya, dan itu sudah ditentukan oleh ya dapurnya CAR lah ya, aktuari kita. Kemudian ada yang namanya bagi hasil nih, nisbah. Karena ketika kita dalam prinsip pengelolaan syariah, perusahaan ini jadi kalau uang pertanggungannya ditanggung sama satu peserta dan peserta yang lain, perusahaan jadi apa dong? Gitu ya. Perusahaannya ini apa perannya gitu ya. Nah, perusahaan berperan Bapak Ibu sebagai mudarib. Ya, diberikan menjadi wakil nih dari Bapak Ibu semua gitu ya. Dengan akad wakalah bi uljah, jadi ada wakil lah perusahaan ini sebagai mudarib untuk mengelola investasi. Ya, mengelola investasi Bapak Ibu semua, termasuk juga dana dari perusahaan itu sendiri. Ya, nantinya juga bila ada hasilnya akan bagi hasil atau nisbah gitu ya. Dengan persentase 95% untuk peserta, 5% untuk perusahaan. Oke. Dan hebatnya juga untuk asuransi Istiqmal ini tanpa biaya administrasi. Jadi ini nilai plus Bapak Ibu ya. Jadi ya dana Bapak Ibu yang ada di iuran investasi ya tidak dipotong biaya admin, gitu ya. Nah, jadi kalau di industri keuangan, memangnya nisbah itu biasa rata-rata berapa sih, gitu ya? Kalau kita di perbankan nih Bapak Ibu, sebagai gambaran nisbah bagi hasil, ini ya jangka waktu 1 bulan, itu bisa dikatakan sebesar 55% untuk nasabah, 45% untuk bank. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ya kita 95% loh untuk peserta, gitu ya. Jadi ini sebagai nilai plus dari asuransi Istiqmal. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu biar lebih jelas untuk tabel yang tadi. Yang pertama manfaat polis ya. Ini tadi saya udah jelasin secara cepat. Tapi sekarang kita gali lagi satu persatu. Manfaat polis yang tadi ya. Jika peserta tetap hidup pada akhir masa asuransi, akumulasi dana investasi peserta yang akan dibayarkan kepada
pemegang polis. Jadi kalau misalnya tetap hidup sampai akhir masa asuransi, maka akumulasi dana investasi peserta akan dibayarkan kepada pemegang polis. Jadi ini manfaat hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai nih Bapak Ibu sudah selesai bayar 5 tahun gitu ya. Kemudian sampai tahun ke-7 habis kontrak atau maturity dan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan peserta tetap hidup lah ya sampai akhir masa kepesertaan, maka akumulasi dana investasi peserta sebesar Rp22.075.653 ini akan dibayarkan kepada pemegang polis gitu ya, pada peserta. Oke, dan tidak ada pengembangan lagi Bapak Ibu ya, tutup, berarti sudah tutup nih Bapak Ibu ya, sudah selesai gitu ya. Nah, ketika yang kedua, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan, maka ya santunan asuransi dan akumulasi dana investasi peserta akan dibayarkan kepada ahli waris atau yang ditunjuk. Semisalkan ya kecelakaan pada tahun kedua nih ya. Nah, meninggal dunia kecelakaan pada tahun kedua, maka santunan asuransi sebesar ya, jadi 100% dari santunan asuransi akan diberikan, ini karena kecelakaan ya, pada tahun kedua, plus dengan dana investasi peserta ya, 100%, ya akumulasi dana investasi peserta tahun kedua akan dibayarkan kepada yang ditunjuk atau ahli waris. Oke, ini kalau karena kecelakaan. Sebenarnya kalau karena kecelakaan mau di tahun berapapun, yang akan keluar 100% dana investasi, 100% santunan asuransi. Oke? Kalau bukan karena kecelakaan ini yang ada tadi ya, 2 tahun pertama hanya balik kontribusi. Nah, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun pertama, berarti belum 2 tahun nih Bapak Ibu ya kepesertaannya ya, maka santunan asuransi sebesar 100% kontribusi atau premi yang telah dibayarkan oleh peserta ya, dan juga akumulasi dana investasi yang terbentuk akan dibayarkan kepada ahli waris atau yang ditunjuk. Jadi 100% kontribusi atau premi yang diterima di tahun pertama senilai 4.200.000 plus akumulasi dana investasi ya di tahun pertama ya akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Gitu ya. Jadi 4.200.000 plus 1,6 juta. Oke. Jadi ini iuran investasinya ini akan dibayarkan kepada yang ditunjuk gitu ya. Tapi ingat, yang namanya investasi tidak dijamin ya Bapak Ibu ya. Jangan dipikirnya pasti, oke? Dimanapun investasi itu tidak bisa dijamin, ya Bapak Ibu ya. Jadi besarnya dana investasi peserta tidak dijamin, nilainya bisa meningkat, menurun atau sama dengan dari hasil investasi yang diperoleh, oke? Asumsi investasi pada dana investasi peserta hanya merupakan ilustrasi dan bukan jaminan ya Bapak Ibu ya untuk hasil investasi yang akan datang. Oke. Next. Manfaat polis keempat jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah masa kepesertaan melebihi 2 tahun. Maka ini tadi 100% santunan asuransi dibayarkan plus 100% akumulasi dana investasi peserta dibayarkan kepada yang ditunjuk. Contoh. Jika peserta ditakdirkan meninggal bukan karena kecelakaan pada tahun ketiga, sudah melebihi 2 tahun pertama ya Bapak Ibu ya, maka santunan asuransi sebesar 21 juta dan akumulasi dana investasi peserta akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Oke, ini sebagai ilustrasinya ya Bapak Ibu. Ingat tadi untuk investasi peserta itu tidak kita jamin karena memang mau dimanapun yang namanya investasi tidak dijamin Bapak Ibu ya. Tapi dari CR sendiri mengusahakan Bapak Ibu kita untuk investasinya lebih ke aman ya, fix gitu ya. Kemudian kalau kita berpikir saja Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu beli Carling Promix, kita lihat dengan instrumennya itu yang campuran, betul ya, dengan investasi saham juga. Bapak Ibu lihat di fund flagship 50%, CR bisa juga jagain nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa break even di tahun ke-7 gitu ya. Apalagi ini Bapak Ibu ya, kita jaga banget tentunya. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti laporan investasi juga akan dikirim ya untuk investasi Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi ini gambaran kalau kita sampaikan ke mungkin calon prospek, ya memang kita nggak bisa bilang ini dijamin Bapak Ibu. Justru bisa lebih tinggi Bapak Ibu.
atau bisa lebih rendah atau sama dengan, gitu ya. Karena mau dimanapun prospek kita mau cari yang namanya investasi tidak ada yang dijamin. Oke, manfaat polis jika peserta menghentikan kepesertaan sebelum masa asuransi berakhir, ya. UGWN, tapi karena mungkin kondisi darurat. Ingat, jangan menghentikan kepesertaan kalau bukan karena kondisi emergency atau darurat. Karena sayang, Bapak Ibu ya, udah disiplin bayar premi gitu ya. Next juga pengembangannya oke. Terus ini juga singkat 7 tahun gitu ya. Nah, sayang Bapak Ibu ya. Jadi, tapi kalau misalnya terjadi kondisi harus menghentikan kepesertaan, maka contohnya jika peserta menghentikan ya kepesertaan tahun kelima, maka akumulasi dana investasi yang akan diterima kepada pemegang polis, gitu ya, atau peserta, gitu ya. Jadi dana investasi ini yang akan diterima oleh pemegang polis. Oke. Nah, kemudian untuk sebenarnya ini semua polis di CHR, Bapak Ibu ya, calon peserta akan mendapatkan kepesertaan sementara. Kepesertaan sementara ini didapatkan ketika apa ya, ketika sebelum tanggal terbit polis ya. Jadi manfaat kepesertaan akan berlaku setelah SPAJS ya, surat permintaan asuransi jiwa syariah disubmit dan kontribusi diterima oleh perusahaan. Tapi ada statusnya nih Bapak Ibu ya, ketika status itu in progress, dan kita harus pastikan juga nih Bapak Ibu ya, ketika in progress di email Bapak Ibu yang beli Istiqmal ini akan mendapatkan sertifikat. Jadi pastikan email Bapak Ibu itu sertifikat sementaranya akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Jadi pastikan benar emailnya, gitu ya. Pastikan benar emailnya. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau memang terjadi resiko pada saat polis belum terbit, statusnya in progress, Bapak Ibu klaimnya dengan sertifikat sementara itu, perlindungan pertanggungan sementara itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan email yang didaftarkan itu benar, gitu. Sebentar. Oke, nah seperti apa kondisinya? Nah, jika calon peserta meninggal, tadi ya sudah isi SPAJ, sudah bayar premi atau kontribusi, polis belum terbit, tapi status in progress, dan sudah terima sertifikat kepesertaan sementara, dan meninggal, yang pertama ya, meninggal bukan karena kecelakaan, maka manfaat polis yang dapat dibayarkan adalah yang mana lebih besar 25% dari santunan asuransi, dan setinggi-tingginya plafonnya itu 100 juta dari kontribusi dari setiap peserta. Jadi misalnya sudah bayar, kita pilih uang pertanggungan yang 21 juta. Bulan pertama kita sudah bayar 350.000 nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk 21 juta itu kan kurang dari 100 juta nih Bapak Ibu ya. Jadi kita ambil 25%-nya. Oke. Jadi walaupun sudah bayar premi 350.000, maka yang ditinggalkan nih ya Bapak Ibu ya, ahli warisnya akan mendapatkan 25% dari 21 juta. Ya senilai 5.250.000. Oke. Nah, karena polis belum terbit, tapi cara klaimnya dengan sertifikat kepesertaan sementara. Yang kedua, ketika calon peserta meninggal, kalau tadi bukan karena kecelakaan, sekarang karena kecelakaan. Oke. Maka manfaat kepesertaan yang dapat dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara santunan asuransi dan setinggi-tingginya plafonnya 100 juta. Jadi kalau Bapak Ibu pilih santunan asuransi yang 21 juta ya, walaupun polis belum terbit, statusnya ada di in progress, Bapak Ibu ada sertifikat kepesertaan sementara di email, bisa klaim 21 juta. Sekarang, kalau pilih santunan asuransinya yang 2 juta, berarti kali 60 kali premi, itu 120 juta. Ingat, yang dibayarkan bukan 120 juta, tapi setinggi-tingginya 100 juta. Oke? Kalau pilih yang sudah bayar 2 juta ya, berarti kan UP-nya 120 juta. Jadi akan dibayarkan kalau meninggal karena kecelakaan itu 100 juta. Oke. Ya, saya rasa sampai di sini Bapak Ibu bisa menangkap ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi sangat banyak nilai plusnya, kemudian ada juga laporan
kalau Bapak Ibu lihat nanti kita bahas nanti polisnya, tapi ini ada lampiran untuk perkembangan dana investasi ya. Ini kita tepuk tangan nih buat orang Jawa Barat nih, saya tutup ya. Jangan-jangan peserta di sini nih. Saya tutup nih data-datanya gitu ya. Jadi ya seperti ini Bapak Ibu, karena bayarnya bulanan ya. Jadi ya, ini kontribusi peserta 350.000. Ingat 60%-nya ya, 210-nya kita ambil dulu untuk ujroh. Oke, akad tijaro tadi ya, untuk bayar bonus kita dan lain sebagainya itu ya, kita transparansi. Jadi ini ya, yang 3 tahun pertama itu, tahun pertama 60%. Ini sudah dibulankan nih Bapak Ibu ya, tadi contohnya Gladys itu tahunnya. Tabarunya tadi 63.000, sekarang jadinya berapa? Nah 5.000 saja per bulan. Iya, untuk donasinya itu bisa hanya 5.000 saja Bapak Ibu, bisa saling menanggung antar saling peserta gitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa sistem dari syariah ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada iuran investasi ya, sudah dipotong-potong ini ya. Kita baru 134.000, kemudian saldo dana nih ya. Saldo dana investasi ini 134.000. Secara penarikan 10 Oktober ya, ketika dana investasi peserta per tanggal 11 Oktober sebesar 134.155, jadi investasinya baru segini saldonya karena udah dipotong akuisisi atau ujro ya. Kemudian apabila meninggal karena bukan karena kecelakaan pada 11 Oktober nih ya, pada saat masuk ini ya, maka yang didapatkan tentunya adalah sudah bayar premi pertama kan 350.000, oke? Plus saldo dana investasi, totalnya berapa? Gitu ya, karena bukan karena kecelakaan berarti yang diterima 100% kontribusi, ini baru tahun pertama berarti ya, 100% kontribusi plus pengembangan dana investasi, oke? Jadi ya sekian nih, ini bisa berubah-ubah Bapak Ibu ya investasinya. Jadi 484, 155 bisa diklaim. Tapi kalau meninggal karena kecelakaan, Bapak Ibu, itu mau tahun pertama, kedua, ketiga, yang didapatkan adalah 100% santunan, 100% saldo investasi. Berarti ya, santunannya 100% 21 juta plus ini nih, saldo investasi yang dibayarkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini pasti akan dikirimkan terus, kalau Bapak Ibu juga bisa cek gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat sebenarnya ditaruh di mana investasi dari Istiqmal ini 1 bulan lagi Bapak Ibu ya, karena kemarin kan baru launching tanggal 22 ya Bapak Ibu, 22 September gitu kan. Nah kita akan menunggu akhir Oktober ini sehingga bisa kita lihat kemana saja nih ya, yang tadi pengelolaan secara tidak ada masir, riba ya, goror, nah itu kemana saja. Jadi nanti ada laporannya, dan ini biasanya ada laporan untuk saldo dana investasi Bapak Ibu semua. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu ya, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu juga punya market yang baru lagi nih Bapak Ibu ya, untuk dipasarkan ya. Intinya untuk syariah ini kita sebenarnya universal Bapak Ibu. Salah satu prinsip dari syariah juga, siapapun bisa memasarkan, siapapun bisa memiliki produknya. Jadi memang kita ulang-ulang terus Bu untuk Istiqmal ini, karena di saya senang belajar hal baru gitu ya, terkait Istiqmal ini, pengelolaan syariahnya juga, Bapak Ibu juga sesuatu yang baru gitu ya, untuk bisa memasarkan produk syariah dari 3i Networks dan juga Car Life Insurance gitu ya. Yang mungkin bertanya, bisa diambil nggak nih Bu Gladys? Bisa Bapak Ibu, yang namanya hasil investasi bisa diambil gitu ya. Jadi minimal penarikan itu adalah Rp500.000, oke, dan minimal sisa dana itu Rp500.000. Oke, jadi misalnya ya sudah tahun kelima gitu ya, kemudian ada ini darurat, kebutuhan darurat, misalnya mau diambil ya monggo Bapak Ibu ya. Ya namanya juga asuransi, bisa jadi untuk prepare kita mempersiapkan dana darurat juga gitu ya, untuk kebutuhan mendatang kan nggak ada yang kita tahu nih Bapak Ibu. Kalau misalnya mau disisakan ya silahkan gitu ya. Nanti untuk perlindungan sampai tahun ke-7 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sangat fleksibel juga untuk asuransi Istiqmal ini Bapak Ibu. Wow, luar biasa, ternyata bisa diambil Bapak Ibu, dan
ngambil juga Bisa. ya nggak seribet ya yang mungkin dipikirkan kalau ada yang punya pengalaman buruk dengan asuransi-asuransi yang lain ya, tapi di sini justru kita lebih mudah. Mungkin prosesnya itu sama ya Bu Gladys, ya 14 Sama. hari kurang lebih. Sama ya. Sama. Jadi nanti Ya. juga ada sebenarnya di KUP-nya itu Bapak Ibu untuk penarikan dana investasi. Jadi peserta berhak melakukan penarikan dana investasi. Ya, penarikan dana investasi wajib dilakukan secara tertulis, mengisi formulir. Jadi sama nih Bapak Ibu. Ya. Kemudian dana investasi ditarik peserta dibayarkan secara transfer ke rekening pemegang polis paling lambat 14 hari setelah formulir peserta dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar. Jadi udah clean nih Bapak Ibu ya oleh administrasi perusahaan, kantor administrasi perusahaan. Jadi akibatnya apa kalau ada penarikan dana sekarang ya? Akibatnya ya manfaat polis yang diterima bisa jadi tidak sesuai dengan ilustrasi di awal gitu ya. Jadi ya ada beberapa akibatnya juga nih Bapak Ibu. Nah kemudian kalau misalnya ada yang bertanya gitu ya, misalnya kalau bayar di bulan November tagihannya berapa bulan, bisa bayar dulu 1 bulan nggak gitu ya. Untuk tagihan Oktober bisa pakai VE 23222 ya, jadi open sama nih. Nah, kalau sudah bayar, nanti masa tenggangnya seperti apa? Tadi kan masa tenggang 90 hari, ya. Jadi kalau bayar bulan November, ya, misalnya kan tadi tagihan Oktober ya. Bayar November berarti tagihannya jadi berapa? 2 bulan, ya Bapak Ibu ya. Double. Tapi kalau mau bayar 1 bulan dulu Oktober itu bisa Bapak Ibu. Tapi ingat, ketika bayar 1 bulan, masa tenggangnya itu sama gitu ya, 90 hari sampai 1 Februari 2023. Gitu ya. Jadi sama, bisa dicicil juga nih untuk pembayarannya di 23.222. Jadi di open Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gampang, produknya gampang, dana Bapak Ibu juga fleksibel di dalamnya, gitu Bu Esther. Ya Bu Gladys, kalau misalkan nih ada yang nanya, kalau misalkan kita nunggak nih selama 3 bulan itu bagaimana? Nunggak 3 bulan? Ya. Tapi habis itu dibayar gitu. Ya, dibayar. Mau dibayar atau kalau nggak dibayar ya lapse gitu ya. Kalau nggak dibayar lapse. Tapi kalau mau dibayar itu kita cuma buka case by case Bapak Ibu ya. Jadi case by case itu cuman ya bisa dibilang kita lihat dulu nih, dilihat atau dan dipertimbangkan sama kantor pusat, dan itu cuma dikasih waktu maksimal 2 bulan Bu Esther sejak lapse jika mau ada pemulihan ya, dan tentunya tunggakannya juga harus dibayar gitu ya, dibayar lunas gitu. Jadi seperti itu. Karena apa? Cuma dibuka 2 bulan karena ya terkait struktur juga gitu ya, jadi terkait struktur Bapak Ibu juga gitu kan. Nanti udah 3 bulan dibayar ternyata udah berpindah hati gitu ya, pulang bisa-bisa dia ngambil kalau lewat dari 2 bulan gitu ya. Ngeklaim lagi yang udah jadi gitu ya, jangan dong, nggak fair Bapak Ibu ya. Jadi kita cuma buka maksimal 2 bulan untuk pemulihan, dan Bapak Ibu tentunya harus pengajuan dan nanti harus disetujui oleh kantor pusat gitu. Jadi ada pertimbangan masing-masing gitu. Itu Bu Esther. Oke. Ya, sangat membakar semangat ya dengan produk yang baru ini. Saya rasa semuanya kita bisa ya belajar lagi. Ini nanti videonya Bapak Ibu bisa nonton lagi supaya lebih paham. Biar lebih paham lagi dicatat ya Bapak Ibu, jadikan itu sebagai catatan pribadi. Jadi kalau misalkan kita lupa ketika prospek bisa dibuka lagi. Kalau nonton videonya kan pasti panjang ya, nyarinya ribet. Nah justru kita kalau lagi tenang gitu dicatat atau di screenshot gitu apa yang tadi Bu Gladys sampaikan, sehingga kita jadi lebih paham lagi. Baik, terima kasih. Dan Bu Gladys mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan sebelum untuk kita nanti menutup ada. Selain saya suka closing premi Bapak Ibu ya, Istiqmal, ingat penyempurnaan ya, penyempurnaan mimpi kita, struktur kita gitu ya. Kemudian materi saya akan ada di Mobis Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi materi saya yang kemarin kan ada materi terus saya ubah, jadi ada
sedikit gambaran ilustrasi tadi kan. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat di Mobis Bapak Ibu sudah ngikutin yang materi saya benar-benar. Kemudian ada titipan nih Bapak Ibu ya, terkait dengan welcome call. Ya, saya berterima kasih sekali, berarti leader-leader dari Bapak Ibu juga di sini sudah bekerja dengan luar biasa, karena di training hari ini nggak terlalu banyak yang nanya nih, seperti yang kemarin-kemarin, banyak banget pertanyaannya, kayaknya udah mulai jelas, udah mulai paham gitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian tapi ada satu lagi nih PR, jadi saya kasih PR terus Bapak Ibu ya. Ya, kalau nanti Bapak Ibu sesuai dengan aturan OJK. Jadi ketika nasabah membeli produk harus mengerti dan tahu produk yang dibeli, gitu ya. Yang dipasangkan oleh PT AJ Sentral Asia Raya dan juga lewat leader-leader dari Bapak Ibu atau agen-agen 3i Networks. Jangan sampai nanti ada telepon, gitu ya, ada telepon, terus nggak Bapak Ibu nasabahnya tuh kayaknya saya nggak ngambil gitu, saya ini ya. Nah, nanti saya kasih nomor teleponnya. Ini ya, saya kasih nomor teleponnya. Bapak Ibu biar bisa di save nih Bapak Ibu ya, nomor telepon untuk welcome call nasabah. Jadi memang dari lancar kita akan telepon nih Bapak Ibu kepada nasabah. Jadi jangan sampai nomornya nasabah dikasih nomor kita gitu ya, atau mungkin keluarga yang lain dan lain sebagainya nomor. Jadi harus yang bisa diakses oleh kantor pusat juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi nomornya ini di 021 ya Bapak Ibu yang akan telepon nih. Jadi jangan, kan kadang kalau nomor-nomor aneh kita juga nggak angkat ya. Nah, tapi ini 021 2783 5500 2783 5500. Nah, itu tuh. Jadi di save aja untuk nasabah Bapak Ibu nomor ini. Kalaupun nanti ditelepon ya jangan bilang nggak ambil gitu ya, karena udah tanda tangan dan lain sebagainya, kan jadi pertanyaan ya. Pasti sistemnya sudah paham dan juga tuh ya sudah paham terkait perlindungannya dan juga sudah mengikuti program produk dari 3i Networks. Itu saja sih Bapak Ibu. Ya, jadi 02127835500. Oke, itu saja Bu Esther. Terima kasih Bu Esther, Bapak Ibu semua.